Setiap pagi kamu bangun dengan satu tujuan yang sama, mengejar angka. Bukan angka nilai, bukan angka umur, tapi angka di rekening. Kamu menyebutnya kebutuhan, tanggung jawab, masa depan. Tapi pernah nggak kamu berhenti sejenak dan bertanya, kenapa hidupmu sepenuhnya berputar di sana? Kita hidup di zaman di mana alarm pagi terdengar seperti panggilan ibadah. Kita bergegas, bersiap, lalu berangkat ke kuil bernama kantor. 8-10 jam sehari kita persembahkan waktu, tenaga, bahkan harga diri demi satu hal, uang. Lalu ketika angka itu bertambah, kita merasa damai. Ketika berkurang, kita gelisah. Persis seperti hubungan antara penyembah dan Tuhannya. Status sosial menjadi pahala. Jabatan adalah tingkat keimanan. Slip gaji adalah kitab suci yang diam-diam kita cek berulang kali. Kita bangga ketika saldo naik dan merasa gagal ketika tertinggal dari orang lain. Tanpa sadar, kita tidak lagi bekerja untuk hidup, kita hidup untuk bekerja. Yang lebih ironis, banyak dari kita rela mengorbankan kesehatan, keluarga, bahkan prinsip hidup hanya demi menjaga kepercayaan pada sistem ini. Kita marah ketika penghasilan terganggu, tapi tenang saja saat waktu bersama orang tua hilang. Kita takut miskin, tapi tidak takut kehilangan makna. Mungkin kamu merasa ini berlebihan. Mungkin kamu berpikir ini cuma soal realistis dalam hidup. Tapi bagaimana jika tanpa sadar, kamu adalah penganut paling taat dari agama baru bernama uang? Dan yang lebih mengganggu lagi, bagaimana jika Tuhan itu sebenarnya kamu ciptakan sendiri? Sekarang, coba lihat realitas di sekitar kita. Dari kecil kita diajarkan satu pola yang sama. Sekolah yang rajin supaya dapat kerja bagus supaya gaji besar supaya hidup aman. Tidak ada yang salah dengan itu. Masalahnya, pola ini perlahan berubah dari sekadar strategi hidup menjadi standar nilai manusia. Di media sosial, orang dipuji karena pencapaian finansialnya. Umur 25 sudah punya mobil, umur 30 sudah punya rumah. Gaji 2 digit dianggap level naik kelas. Tanpa sadar, kita mengukur harga diri dari angka-angka itu. Kalau tertinggal, muncul rasa malu. Kalau unggul, muncul rasa bangga yang sulit dijelaskan. Seolah-olah nilai diri kita memang ditentukan oleh nominal. Kondisi ini terasa sangat dekat, bahkan mungkin ini gue banget. Bangun pagi bukan lagi soal semangat berkarya, tapi soal takut tertinggal cicilan. Lembur bukan karena cinta pada pekerjaan, tapi karena khawatir masa depan tidak aman. Kita bilang ini tanggung jawab, padahal seringkali itu rasa takut yang dibungkus ambisi. Sistem modern membuat uang terlihat seperti satu-satunya sumber keselamatan, padahal ia hanya alat tukar. Namun, karena semua kebutuhan, makan, tempat tinggal, pendidikan, bahkan akses kesehatan, bergantung padanya, kita menaruh kepercayaan penuh di sana. Kepercayaan itu berubah menjadi ketergantungan, dan ketergantungan yang terlalu dalam selalu berpotensi menjadi bentuk penyembahan. Kita tidak sadar sedang membangun struktur hidup yang mirip ritual. Ada rutinitas harian, ada pengorbanan, ada janji keselamatan di masa depan. Dan semakin kita takut kehilangan uang, semakin kuat ikatan itu. Sekarang kita masuk ke logikanya. Kenapa uang bisa mengambil posisi sedemikian dominan dalam hidup manusia modern? Pertama, karena ia menjadi pusat dari hampir semua keputusan. Jurusan kuliah dipilih berdasarkan prospek gaji. Lingkungan pertemanan seringkali mengikuti kelas ekonomi. Bahkan pasangan hidup pun tidak jarang dipertimbangkan dari stabilitas finansialnya. Artinya, uang bukan lagi sekadar alat transaksi, tapi parameter utama dalam menentukan arah hidup. Kedua, sistem ekonomi global memang dirancang berbasis pertumbuhan. Kita didorong untuk terus meningkatkan penghasilan, konsumsi, dan status. Iklan bekerja tanpa henti membangun ilusi bahwa kebahagiaan selalu satu tingkat lebih mahal dari yang kita miliki sekarang. Akibatnya, rasa cukup menjadi musuh terbesar. Kita jarang benar-benar merasa selesai. Secara psikologis, uang memberi rasa kontrol. Saat saldo aman, kita merasa punya kuasa atas hidup. Ketika menipis, kecemasan muncul. Ini mirip mekanisme reward di otak. Setiap kenaikan angka memberi dopamin. Setiap penurunan memicu stres. Lama-lama hubungan kita dengan uang bukan rasional lagi, tapi emosional. Waktu ditukar dengan upah ditukar dengan keamanan. Keamanan ditukar dengan pengakuan sosial. Pola ini berulang setiap hari. 8 jam kerja menjadi ritual wajib. Target bulanan seperti ujian keimanan. Bonus tahunan terasa seperti berkah. Masalahnya bukan pada uang itu sendiri, melainkan pada posisi yang kita berikan padanya. Ketika semua aspek hidup, identitas, pengakuan,
bahkan makna bergantung pada angka, kita sedang memusatkan hidup pada sesuatu yang sifatnya fluktuatif. Dan sesuatu yang fluktuatif tidak pernah bisa memberi ketenangan yang permanen. Uang tidak pernah benar-benar menjanjikan rasa cukup. Ia hanya menjanjikan lebih, dan lebih tidak punya garis akhir. Ada banyak kisah nyata tentang orang yang sudah mencapai kebebasan finansial, tapi tetap merasa kosong. Mereka punya rumah besar, kendaraan mewah, jaringan luas, namun kehilangan waktu bersama keluarga. Kesehatan menurun, relasi retak. Ironisnya, saat semuanya sudah dimiliki, yang dicari justru hal-hal sederhana yang dulu dikorbankan. Analogi paling kuatnya begini, uang itu seperti api. Dalam kadar yang tepat, ia menghangatkan dan menerangi. Tapi ketika dijadikan pusat kehidupan, ia membakar. Kita pikir sedang mengendalikan api itu, padahal perlahan kita yang dikendalikan. Yang paling dramatis bukan ketika seseorang miskin, tapi ketika seseorang punya segalanya secara materi, namun merasa hampa. Di titik itu, terlihat jelas bahwa yang kita sembah ternyata tidak mampu memberi makna. Dan disitulah pertanyaan besar muncul. Kalau bukan uang yang seharusnya berada di puncak hidup kita, lalu apa? Di titik ini kita sampai pada prinsip utamanya. Uang adalah alat, bukan tujuan. Ketika alat dinaikkan menjadi pusat makna, struktur hidup kita akan timpang. Kita bekerja bukan lagi untuk membangun kehidupan yang utuh, tapi untuk mempertahankan identitas yang dibentuk oleh angka. Yang menentukan kualitas hidup bukan seberapa besar penghasilan, tetapi bagaimana posisi uang ditempatkan dalam hierarki nilai. Jika ia berada di bawah prinsip, keluarga, kesehatan dan integritas, maka ia menjadi pelayan yang baik. Namun jika ia berada di atas semuanya, maka ia berubah menjadi tuan yang menuntut pengorbanan tanpa batas. Insight pentingnya ini, manusia modern sering merasa bebas karena bisa menghasilkan uang sendiri. Padahal kebebasan sejati bukan soal kemampuan membeli, melainkan kemampuan memilih tanpa dikendalikan ketakutan finansial. Jika setiap keputusan didasari rasa takut kehilangan penghasilan, maka itu bukan kebebasan, itu ketergantungan yang terlihat elegan. Solusinya bukan berhenti bekerja atau memusuhi kekayaan, itu ekstrem dan tidak realistis. Solusinya adalah membalik orientasi. Mulailah dengan mendefinisikan ulang arti cukup. Tetapkan batas yang jelas antara kebutuhan dan gengsi. Sisihkan waktu yang tidak bisa dibeli kembali. Kesehatan, relasi, refleksi diri. Bangun identitas yang tidak runtuh saat saldo turun. Kita perlu sadar bahwa sistem akan terus mendorong kita untuk mengejar lebih. Maka kontrol harus datang dari dalam, bukan dari pasar. Saat kita mampu mengatakan ini cukup, disitulah kita mengambil kembali kendali dari Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Karena pada akhirnya, uang seharusnya bekerja untuk manusia, bukan manusia yang bekerja tanpa henti untuk menyenangkan uang. Jadi kalau kita rangkum semuanya, masalahnya bukan pada uang, tapi pada posisi yang kita berikan padanya. Kita membangun rutinitas seperti ritual, mempersembahkan waktu seperti korban, dan mengejar status seperti pahala. Tanpa sadar, kita patuh, taat, bahkan defensif ketika kepercayaan ini dipertanyakan. Padahal yang kita lindungi bukan sekadar penghasilan, tapi identitas yang sudah terlanjur melekat. Aftertaste-nya mungkin tidak nyaman, karena ini bukan tentang menyalahkan sistem, atasan, atau keadaan ekonomi. Ini tentang keberanian melihat diri sendiri. Apakah kita benar-benar mengejar makna atau hanya mengejar validasi dalam bentuk angka? Apakah kita bekerja untuk hidup yang utuh atau sekedar agar terlihat berhasil? Kesadaran adalah langkah pertama. Saat kamu mulai mempertanyakan orientasi hidupmu, disitulah kamu tidak lagi menjadi penganut yang paling taat. Kamu mulai mengambil jarak. Kamu mulai memilih dengan sadar, bukan sekedar bereaksi terhadap tuntutan zaman. Kalau pembahasan ini terasa menampar, mungkin memang itu tujuannya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari rasa tidak nyaman yang jujur. Kalau kamu merasa ini relevan, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah uang masih alat atau sudah jadi pusat hidupmu? Jangan lupa like dan subscribe, supaya kita bisa terus membahas hal-hal yang jarang dibicarakan, tapi sebenarnya sangat menentukan arah hidup kita. Dan sebelum kamu menutup video ini, coba tanyakan satu hal pada diri sendiri. Kalau besok angka di rekeningmu turun drastis, apakah nilai dirimu ikut turun? Kalau jawabannya iya, mungkin memang sudah waktunya menata ulang apa yang kamu anggap paling tinggi dalam hidup. Uang bisa memberi kenyamanan, tapi tidak pernah bisa memberi jati diri. Ia bisa membuka banyak pintu, tapi tidak otomatis membuatmu tahu kemana harus melangkah. Jangan sampai seumur hidup kamu sibuk mengabdi, tapi lupa siapa yang seharusnya memegang kendali. Karena ketika semuanya berakhir, yang dihitung bukan hanya saldo, melainkan bagaimana kamu benar-benar hidup.